Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad terenik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan, sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan terendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap, gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Jasad terenik yang terkubur bersama lumpur diproses jutaan tahun, mengendap di dasar laut, menghasilkan bintik minyak dan gas, terakumulasi di batuan kedap menjadi deposit minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah psikoalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen. Pengelolaan minyak bumi tahap pertama dilakukan sterilisasi bertingkat atau sterilisasi berulang-ulang sehingga mendapatkan berbagai macam hasil. Ada 5 proses, yaitu fase pertama menghasilkan gas yang kemudian dicairkan lagi. Contohnya LPG digunakan untuk bahan bakar kompor. 2. Fase kedua yaitu nafta atau gas bumi tidak dapat langsung dimanfaatkan, harus diolah terlebih dahulu. Contohnya bensin. Fase 3 atau fase tengah dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur bahan bakar pesawat jet. Fase 4 dibuat menjadi solar yang digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Fase 5 yaitu reduksi yang berisi senyawa hidrokarbon bisa digunakan untuk aspal dan lilin. Pengelolaan minyak bumi tahap kedua yaitu dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama dan 4 proses yang meliputi 1. Perengkahan, yaitu dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon meliputi pemecahan rantai, pembentukan alkil, polimerasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur isomerasi, perubahan isomer. Proses ekstraksi yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut. 3. Proses kristalisasi yaitu memisahkan produk melalui perbedaan titik cairnya. 4. Pembersihan kontaminasi. Kotoran sisa tahap 2 yang harus dibersihkan dengan soda kaustik NaOH. Fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi. 1. Gas kos yang bisa kita kenal dengan sebutan LPG memiliki jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang 300 Celcius. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. 2. Ligronin nota memiliki jumlah atom C6 C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 Celcius. Digunakan sebagai pelarut non-polar dan zat aditif bensin. 3. Bensin atau gasolin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bus, tigo, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 heptana, memiliki titik didih sekitar 40 sampai 200 derajat. 4. Kerosin
atau minyak tanah. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik-titik di sekitar 175 sampai 325 Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin atau aftur. Komponen penyusun bensin. Hukum Charles mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Ketukan pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat, sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Berada bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif. Digunakan sebagai standar dalam penentuan mutu bensin. Komponen utama penyusunan bensin adalah isooktana, C8H18 dan N-heptana, C7H16. Kualitas bensin bisa dilihat dari melimpahnya kandungan isooktana atau nilai bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka proses pembakaran bensin semakin efisien, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin yang beredar di Indonesia: Pertamina 1. Pertalite bilangan oktan 90, 2. Premium bilangan oktan 88, 3. Pertamax bilangan oktan 92, 4. Pertamax Plus bilangan oktan 95, 5. Pertamax Turbo bilangan oktan 98. Jelaskan mengapa peningkatan jumlah gas juga meningkat volume. Zat anti-knocking. Zat anti-knocking 1. Tetraethylate. Kegunaan tetraethylate atau TEL atau tetraetil timbal adalah sebagai bahan aditif yang dicampurkan ke dalam bensin dengan tujuan meningkatkan kualitas bensin. 2. Metil tersier butil ether MTBE digunakan sebagai zat aditif bensin, yaitu untuk menaikkan bilangan oktan. Angka oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara. Jadi, kegunaan dari metil tersier butil ether MTBE adalah menaikkan bilangan oktan pada bensin. 3. Etanol. Zat aditif lainnya yang dapat meningkatkan efisien pembakaran bensin dengan bilangan oktan 112 adalah etanol. Etanol ini memiliki unggulan dibanding TEL dan MTBE. Tidak mengandung timbal dan bisa diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak mencemari udara atau lingkungan. Di samping itu, etanol bisa didapat dari hasil fermentasi tumbuh-tumbuhan sehingga di dalam ketersediaannya cukup melimpah dan juga dapat dibudidayakan.